Bismillahirrahmanirrahim. Aqarra fi'il madhi, aqarra, aqarru. Aqarrat, aqarrata. Nah, di sini diurai. Ya, mulai dhamir hunna sampai nahnu menjadi aqrarna. Jadi af'ala, af'alna. Af'alta, aqrarta, aqrartuma, dan seterusnya. Yuqirru, yuqirrani, yuqirruna, tuqirru, tuqirrani, yuqarirna. Aqirra berarti di atas wazan af'il. Aqrir, ya, menjadi aqirra. Itu terlihat ketika dhamir antunna menjadi aqrirna. Nah, tidak banyak yang perlu dijelaskan secara khusus, ya. Silahkan para pendengar bisa mentasrif, ya, secara mandiri untuk aqarra, ya, dalam tasrif furu', ya. Mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari', ya, kelompok-kelompok fi'il, ya, yang tabel atas, kemudian tabel bawah untuk yang memang kelompok-kelompok isim, ya, kelompok isim, ya, seperti misalkan muqirrun, muqirrani, muqirruna, muqirratun, muqirratani, muqirratun. Ya, tentu di sini memang kalaupun tidak lancar, ya, seenggaknya kita memahami perubahannya. Ya. Kalaupun tidak lancar dalam tasrif, kita memahami perubahannya. Bagaimana ketika bentuk mufrad berubah tasrif, itu kan ditasrif jadi dirubah ke bentuk mutsanna, maka apa yang bertambah di situ? Mutsanna bertambah alif dan nun. Kemudian ketika berubah menjadi jamak mudzakkar salim bertambah dengan wawu dan nun. Ya. Seperti itu. Nah, cuman memang kalau untuk yang kelompok fi'il ini kita harus lancar juga, ya. Mau nggak mau kita mencoba untuk melancarkan. Kalaupun tidak lancar, ya kita memahami bagaimana pertambahan yang menjadi dhamir muttasil, ya, atau huruf-huruf yang merupakan dhamir muttasil, ya, untuk masing-masing dhamir yang ada. Misalkan untuk dipakai antum, kata antuma, maka berarti bertambah apa? Ini pernah dibahas di dalam, atau sudah ada bahasanya di dalam diktat tasdas, ya, di pembukaan mengenal tasrif al-furu'. Kemudian berikutnya sadda, ya. Nah, di sini tasrif sadda, ya. Tasrif furu'nya sadda, sadda, saddu, saddat, dan seterusnya, ya. Itu uraiannya terlihat ketika sampai dhamir hunna menjadi sadadna, sadatta, dan seterusnya. Yusaddu, yusaddani, yusadduna, ya, sampai nusaddu. Fi'il amrnya sadda berarti sadda, sadda, dan seterusnya, dan uraiannya terlihat ketika dhamir antunna. Nah, ini juga bisa para pendengar membaca, ya, melenturkan. Kalaupun tidak hafal, ya, tidak hafal, kita mencoba untuk melenturkan, dan nanti ketika sudah lentur untuk salah satu contoh mauzun, kita bisa mencoba aplikasi tasrif furu' untuk mauzun yang lain. Misalkan ada contoh mauzun, kalau kita buka lembar halaman kosakata, di sana ada contoh masa, ya. Masa ini semisal dengan sadda dalam tasrifannya, ya, karena memang satu wazan. Maka kita mencoba untuk praktik tasrif furu' masa. Bagaimana tasrif furu'nya untuk masing-masing sighah, ya, yang ada untuk kata masa, perubahan yang ada.
Maka masa, masu, dan seterusnya. Misalkan kalau sudah berubah menjadi isim fa'il berarti apa? Mumasun, mumasani, dan seterusnya. Ya. Ya memang perjuangan ya. Sampai kita bisa lancar dalam mentasrif itu, walaupun memang ya memang pertama itu kita hafal wazan. Kemudian dilancarkan, dilenturkan lidahnya sampai kita akhirnya bisa lancar mentasrif mauzun-mauzun yang ada. Banyak mauzun yang akhirnya nanti insya Allah dengan berjalannya waktu, ya tentu dengan kita terus berlatih, memurojaah, mengulang kembali pelajaran yang ada, disertai, diiringi dengan kita berdoa, memohon kepada Allah untuk kemudahan dalam belajar ilmu sharaf ini, ya lama-kelamaan kita insya Allah suatu saat akan bisa. Ya, karena dulu saya sendiri ya yang berbicara di sini sempat mengalami ya kesulitan. Yang namanya belajar tuh awal-awal sulit, apalagi benar-benar dari nol. Cuman alhamdulillah Allah karuniakan kesempatan belajar di usia muda. Ya, mungkin bagi sebagian kita yang ketika belajar di usia sudah berkepala 7, kepala 6, atau mungkin sudah usia-usia memang memiliki banyak kesibukan. Ya, tentu di situ ada tantangan dan sensasi belajar tersendiri. Ya. Maka tetap semangat karena memang belajar tidak ada kata terlambat. Contoh lagi di situ mauzun tahabba diuraikan tasrif furu'nya, itu bisa dibaca. Kemudian ada ihtajja juga tasrif furu'nya itu bisa dibaca ya. Dibaca secara mandiri ya. Ya. Tidak saya diktikan karena memang ini mudah ya, mudah. Insyaallah. Ista'adda ya, ista'adda. Dan ini nanti untuk bab selanjutnya juga seperti ini. Tidak semua mauzun yang disebutkan di dalam diktat itu diurai tasrif furu'nya. Karena cukup menghabiskan banyak atau memakan banyak halaman. Kita sebutkan yang memang perlu disebutkan saja. Karena bila tidak disebutkan itu bisa dikiaskan dengan mauzun yang semisal atau dikiaskan dengan wazan aslinya. Wazan bakunya. Ya. Ya demikian pembahasan tentang tasrif furu' untuk mauzun-mauzun bina mudha'af yang ada. Kemudian silahkan memperhatikan untuk mauzun-mauzun yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat tambahan sebagai materi pelengkap bab mudha'af. Ya, tentu sebetulnya di sini tidak begitu kuat kaitannya dengan pembahasan mudha'af itu sendiri. Ya sekedar sebagai bonus materi ya, yaitu tentang fi'il nahi dan fi'il amr. Sebelum membahas tentang poin ini, maklumat ini, kita seyogyanya tahu bahwasannya fi'il nahi itu aslinya adalah fi'il mudhari'. Cuman karena kemasukan la an-nahiyah, maka di dalam buku-buku atau di dalam pembahasan ilmu sharaf, terlebih ketika kita mengurai tasrif al-usul, di situ muncul sigha fi'il nahi. Dan akhirnya muncul juga tasrif furu' untuk fi'il nahi. Tasrif furu' secara khusus untuk fi'il nahi, di samping ada juga tasrif furu' fi'il mudhari'nya. Nah, cuman disebutkan di beberapa atau di banyak referensi atau di dalam buku-buku yang memang fokus membahas ilmu sharaf, itu ketika membahas tasrif furu' fi'il nahi, itu sebatas untuk fi'il yang merupakan untuk orang kedua saja. Ya. Untuk orang kedua, yaitu dari dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna.
Sedangkan huwa huma hum sampai hunna itu tidak dibahas tasrifannya di dalam sighah fi'il madhi. Nah, maka di sini maklumat ini memang sengaja kita bahas ya, disamping sebagai materi pelengkap atau bonus. Ya seenggaknya kita di sini tahu ya bahwasannya sebagaimana disebutkan di poin pertama, selain masuk dan diperuntukkan bagi fi'il mudhari' mukhatab, orang kedua, huruf la an-nahiyah, ya la yang untuk tujuannya adalah untuk pelarangan. Ya, kalau kita belajar ilmu nahwu itu kan ada tuh ya, huruf-huruf jazm, menjazmkan fi'il. Ya, akhirnya fi'ilnya menjadi majzum, fi'il mudhari' majzum. Nah, dan salah satu huruf jazm adalah la an-nahiyah. La an-nahiyah ya, di samping diperuntukkan dapat digunakan untuk fi'il mudhari' orang kedua, juga dapat masuk dan diperuntukkan untuk fi'il mudhari' orang ketiga. Jadi untuk urutan dhamir huwa sampai hunna, huwa huma hum, ya, sampai hunna, itu juga dapat diberikan la an-nahiyah di awalnya. Sehingga nantinya fi'il mudhari' ini juga majzum dengan la an-nahiyah. Dan mau tidak mau ketika kita membahas tasrif fi'il nahi, tasrif furu' fi'il nahi, suatu kata bisa saja kita sebutkan dari urutan dhamir huwa. Sekalian kita sebutkan. Ya. Maka kalau misalkan ada yadribu, yadribani, yadribuna sampai nadribu, kita bisa imbuhkan la an-nahiyah mulai dhamir huwa sampai antunna, yaitu la yadrib, la yadriba, la yadribu. Tentu fi'il mudhari'nya hukumnya adalah majzum, menghilangkan tanda-tanda rafa'nya. Dan kita bisa lihat di situ tabelnya untuk kolom fi'il nahi. Ya. Maka menjadi la yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la yadribna. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Ya. Ya, seperti itu. Dan ini bisa kita aplikasikan untuk seluruh fi'il nahi yang ada di dalam mauzun yang disebutkan dalam buku sharaf. Ya, seperti itu. Nah, adapun poin kedua, sedangkan untuk kata perintah itu bisa dengan imbuhan huruf lamul amr. Ya. Di awal fi'il mudhari'. Ya, baik untuk orang kedua, fi'il mudhari' orang kedua, mukhatab ataupun fi'il mudhari' orang ketiga, ghaib. Ya. Hanya saja untuk yang mukhatab sudah tercukupi dengan adanya sighah fi'il amr secara khusus. Sebagaimana fi'il amr ini sudah banyak dikaji dalam tabel tasrif. Paham tidak? Jadi ada lagi untuk kan lawannya larangan itu perintah ya. Kalau la an-nahiyah huruf jazm yang memang berfungsi untuk melarang, tujuannya untuk melarang. Berarti la yadrib, jangan dia memukul. Ya. Tapi kalau untuk memerintah maka menjadi liyadrib, hendaklah dia memukul. Nah, seperti itu. Ini juga huruf jazm. Jadi disebut lamul amr. Dan ini juga menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Nah, itu bisa kita lihat. Liyadrib, liyadriba, liyadribu. Liyadrib, litadrib, litadriba, liyadribna. Kemudian untuk dhamir mukhatab, untuk yang orang kedua, litadrib, litadriba, litadribu, dan seterusnya. Nah, hanya saja untuk yang bagian untuk orang kedua, fi'il mudhari yang orang kedua, ketika kita mengimbuhkan lamul amr di depannya,
Di dalam bahasa Arab sudah ada yang namanya fi'il amr. Sudah ada yang namanya sighah fi'il amr. Sehingga lebih singkat ketika kita memakai sighah fi'il amr ketimbang dengan memberikan lamul amr di depan fi'il mudhari mukhatab. Ya. Gambarannya adalah litadrib, hendaklah kamu memukul. Hendaklah kamu memukul, litadrib itu artinya sama persis dengan kata idrib. Hendaklah kamu memukul. Atau keduanya bisa kita artikan pukullah. Ya, idrib, baik idrib atau litadrib itu maknanya sama. Nah, jadi sighah fi'il amr ini benar-benar membantu ya, karena memang lebih singkat ya, lebih singkat ketimbang fi'il mudhari mukhatab yang diawali lamul amr. Baik secara penulisan maupun secara pengucapan lebih singkat dengan sighah fi'il amr. Cuman memang sighah fi'il amr ini khusus untuk mukhatab. Ya. Artinya untuk yang orang ketiga, untuk yang mulai dhamir huwa sampai hunna tidak ada fi'il amr secara khusus. Jadi fi'il amr itu hanya diperuntukkan untuk orang kedua atau alias mukhatab. Demikian sekilas tentang fi'il amr dan fi'il nahi ya sebagai materi tambahan saja ya wawasan. Semoga dapat menambah khazanah keilmuan kita dalam bidang ilmu sharaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.